Kalau di bagian belakangnya ada suntuknya ini. Oh, ada suntuknya. Oh, berarti ini yang di pintu gerbang ke makam Ratu Ibu tadi tuh, Pak ya? Iya. Cuman dicopot ya, khawatir hilang. Iya. Aku kalak sehri, Pak. Berarti ini kah anu Pak, ini apa? Candro Sengkolo lagi. Iya. Salah. Penjelasannya katin apa nih Kak? Menurut data sejarah, Di ini berbunyi Naga Kapanah titis ini. katin apa Pak? Naga Naga Kapanah titis ini. titis ing midi. Ya, terus diterjemahkan ke angka tahun yaitu tahun 1624 Masehi. Oh, penerjemahannya jadi 1624 Masehi. Kapanah titis ing midi. Ya. Kalau diterjemahkan 1624 Masehi. Berhubungan dengan pengangkatan Cakraningrat. Ningrat I menjadi Raja Madura. Oke, berarti ini ya Candro Sengkolonya ya. Ini dulu ditemukan di komplek Ratu Ibu, Pak. Ini sudah ada di pintu gapuranya. Oh, di pintu gapuranya. Itu sudah tidak setegak seperti ini. Jadi ini pernah Direnov. ditaruh di Museum Balai Pelestarian Cagar Budaya, terus bagian Museumnya di mana, Pak? Di Sampang. di Trowulan. Oh, pernah di Trowulan. Mas yang Oh, iya. sudah lapuk, jadi diganti diganti kayu baru sesuai dengan bentuk semula. Terus karena di sini berhubung banyak masyarakat yang ingin tahu, jadi akhirnya ini Kembalikan darinya disimpan di rumah Julu Perihara ya. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Muzaki ya, asli Madegan. Asli Polagan. Oke. Hari jadi Kota Sampang. Jadi pencetusan hari jadi Kota Sampang berpedoman pada Chandra Negara. Berarti 1624 juga hari jadi Kota Sampang. Iya. Jadi usia bangunan ini seusia hari jadi. Hari jadi Kota Sampang. Ya, Kemarin yang keberapa itu, Pak? 398. 309. Lebih tua dari Indonesia kan, Pak? Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situs Ratu Ibu terletak di Kampung Madegan, Kelurahan Polagan, Sampang, Madura. Dalam catatan sejarah, keberadaan situs Ratu Ibu tidak terlepas dari masa keruntuhan Majapahit dan kebangkitan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung. Keruntuhan Majapahit, sirna ilang kertaning bumi, diikuti dengan hijrahnya salah satu putra Brawijaya kelima, yaitu Raden Lembu Peteng ke Kampung Madegan, Sampang, Madura. Kehadiran Raden Lembu Peteng disambut baik oleh masyarakat Madegan dan beliau diangkat menjadi Kamituo. Dari sinilah cikal bakal kerajaan Madura dimulai. Terbentuknya kerajaan Madura tidak lepas dari penaklukan Mataram terhadap kerajaan-kerajaan lokal di Madura, seperti Kerajaan Arosbaya di Bangkalan, Kerajaan Sampang, Kerajaan Pamekasan, dan Kerajaan Sumenep. Pasca penundukan Madura oleh Mataram dan Madura di bawah kekuasaan Mataram, yang tersisa hanyalah Raden Praseno, putra dari Pangeran Tengah dan Ratu Ibu. Kemudian Raden Praseno menjadi tawanan perang dan diserahkan kepada Sultan Agung di Mataram. Berkat kepribadian luhur, sopan santun, dan terampil dalam melaksanakan tugas, sehingga Raden Praseno mendapat hak istimewa dan dianggap sebagai putra raja. Setelah Madura berada di bawah kekuasaan Mataram, maka Sultan Agung berkehendak untuk mengangkat seorang raja untuk memimpin rakyat Madura.
Atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Raden Praseno diangkat menjadi Raja Madura dengan gelar Cakraningrat I. Peristiwa tersebut tertera di pintu gapura situs Ratu Ibu dengan candra sengkala yang berbunyi Nagakapanah titis ing midi, bertepatan dengan 23 Desember 1624 Masehi. Yang sudah ditetapkan hanya Ratu Ibu saja. Oh, sebagai cagar budaya. Berarti namun apa menurut sejarah nih Ratu Ibu nih leluhur Sampang apa Madura umumnya? Madura, soalnya Timin Ratu Ibu nikah termasuk putrana ring sepuna Raden Praseno. Raden Praseno itu Raja Madura yang punya gelar Cakraningrat I. Cakraningrat I. Kalau nggak salah kuburannya di Imogiri ya Pak ya? Di Jogja malah Cakraningrat I itu. Iya. Kalau secara umum sejarahnya kenapa beliau tuh digelari Ratu Ibu atau Ratu Ibu tuh katina Bapak? Sebenarnya julukan Ratu Ibu itu dari masyarakat sekitar sini. Cuman dalam penjelasan buku Babat Sampang maka dinamakan Ratu Ibu karena beliau adalah ratu pendamping dari Cakraningrat I karena beliau dulunya masih belum punya permaisuri. Oh, berarti Ratu Ibu tuh orang tua apa ini? Orang tuanya. Orang tua sekaligus mendampingi Cakraningrat I. Ya. Beliau kalau ini awalnya berarti di Bangkalan apa di Sampang ini Pak? Untuk pengangkatan Cakraningrat I sebagai Raja Madura itu pasnya di Kampung Madikan sini. Oh, tapi bekas keratonnya tuh udah nggak ada Pak ya? Nah itu hingga kini masih belum ada kajian tentang itu. Di sini hanya yang jelas ada itu berupa komplek pemakaman saja. Oh, yang tersisa yang diketahui komplek pemakamannya aja Pak ya? Ya, kalau posisi kerajaannya itu masih belum dipastikan. Belum bisa dipastikan. Berarti yang jelas Ratu Ibu ini ibu dari Cakraningrat I, Raja Madura pertama. Ya. Cakraningrat I sendiri diangkat tahun 1624. 1624. Ya, oleh Sultan Agung. Oh, berarti dari ini ya ngikutnya ke Mataram Pak ya? Ya, karena Madura dulunya dikuasai oleh Kerajaan Mataram. Oh, dibawa di ini dinasti Mataram. Ya, 1600 berapa Pak tadi Pak? 24 ya. Masih. Ada nggak Pak literasi catatan-catatan mengenai Ratu Ibu? Yang saya tahu itu kalau literasi tentang khusus biografinya Ratu Ibu itu saya masih belum menemukan. Kan kalau dari sejarah secara umum ke pemerintahan di Kota Sampang itu ada di buku Babat Sampang. Oh, di buku Babat Sampang ya. Ya. Kalau kita mau tahu ada di perpustakaan daerah ada itu Pak. Bisa. Buku Babat Sampang tuh. Kalau di ini di komplek pemakaman Ratu Ibu nih ada nggak Pak? Saya sendiri punya fotokopiannya. Oh, fotokopiannya ada. Bisa saya dapat nggak Pak untuk referensi? Ya, ya. Berarti ini apa namanya Pak? Cakraningrat I diangkat 1624. Ya. Kalau ini kuburan ini ada nggak dalam catatan Pak? Ini mulai kapan ada kuburan di Polagan ini Pak? Maksudnya kuburan makam Ratu Ibu ini kompleknya ini. Ada nggak tertera dalam Babat Sampang itu? Ratu Ibu tuh, Ratu Ibu tuh meninggal kapan? Oh, kalau meninggalnya itu masih
diketahui kapan. Sejak tahun 80 ini sudah tidak ada lagi seperti ini. Oh, berarti hilang sekitar tahun 1980-an Pak ya? Ya, sekitar tahun 80-an. 80-an itu ini ada beberapa bagian dari ini batu-batu di pemakaman ini yang hilang gitu Pak. Nggak bertanggung jawab bener. Ya, sebenarnya ini adanya seperti ini, hilang atau rusaknya ini sebenarnya luka lama. Luka lama tuh maksudnya? Sejak tahun sebelum 90-an itu sudah seperti ini kondisinya. Saya lihat di gambarnya. Kalau yang bagian prabahnya itu saya lihat di buku, tapi itu kopian. Itu sekitar tahun 80-an itu masih ada bagian prabahnya. Cuman saya lihat waktu tahun 1990-an ini sudah tidak ada. Prabah itu yang dimaksud yang mana Pak? Gunungan. Oh, gunungannya. Ini berarti gunungannya baru nih Pak? Baru ya. Jadi Oh iya, nggak sama, bukan batu. batu yang polos yang di atas ini, termasuk yang ini batu tambahan. Memang sengaja dalam pemugaran itu tidak diukir masalahnya biar masyarakat itu tahu bedanya batu yang asli dengan batu tambahan. Oh, berarti yang ini, yang posisi ini tambahan ini Pak ya? Ya, ini batu tambahan ini kan tidak ada utuh. Oh, beda-beda. Kalau yang ini Asli. Berarti ada banyak bagian yang hilang. Kalau ini asli Pak ya? Ini asli. Di undakannya ini ya? Ini asli semua. Ya. Kalau yang ini memang polos, ini batu alas ini Mas. Aslinya tidak ada ini. Ketika pemugaran ini dibikin fondasi yang lebih kuat. Terus ini dikasih batu alas untuk memperkuat atau memperlurus permukaan. Jadi menggunakan batu polos ini. Kalau Ratu Ibu tuh, Ratu Epu itu nama aslinya sendiri siapa Pak dalam Babat Sampang itu Pak? Nah itu saya belum tahu, belum pernah menemukan nama asli. Nama aslinya di Babat Sampang pun nggak ada gitu Pak ya. Yang jelas dia ibu sekaligus permaisuri dari Cakraningrat I, Raden Praseno. Berarti ditetapkan sebagai cagar budaya ini tahun berapa nih Pak? Kalau berdasarkan SK saya sebenarnya tidak tahu pasti isi surat keputusannya. Cuman berdasarkan informasi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya itu SK-nya itu bertahun 2017. Oh, mulainya. Yang menetapkan dari provinsi. Oh, berarti barusan 2017. Sebelumnya belum ada ini ditetapkan ini ya, apa namanya, cagar budaya. Jadi di Kota Sampang itu hanya satu yang sudah ditetapkan. Mana itu Pak? Oh, baru Ratu Ibu ini. Padahal secara fisik ini kan harusnya udah masuk cagar budaya Pak. Ketimbang duluan Pamekasan Pak, 2014 komplek apa Joko Tarub itu kan udah ditetapkan Pak, 2014 malah. Kalau dari sisi menarik, jauh lebih menarik ini Pak. Bangunannya bukan masalah faktor sejarahnya ya. Bangunan ininya, ukiran-ukirannya yang ada di komplek pemakamannya. Joko Tarub itu udah keramik biasa. Tapi 2014 Pamekasan udah menetapkan itu sebagai kawasan cagar budaya. Di Larangan, Desa Larangan, wisata religi Joko Tarub. Berarti yang di ini, yang di tembok-tembok masjid itu yang ini, yang batu bekas dari makamnya Ratu Ibu Pak ya. Iya. Yang nggak bisa dipakai lagi, akhirnya ditaruh di sana tuh Pak. Iya. Kau masyarakat yang sebelumnya punya inisiatif untuk ngerenov ini dari masyarakat Polagan atau dari mana Pak? Awalnya ini kan setiap fisik makam ini kan ada juru peliharanya dulu dari Sampang. Dari kabupaten, Pemda. Kabupaten ya. Cuman dulunya masyarakat itu untuk merawat makam ini dikasih tanah percaton. Percaton Desa Polagan. Ya. Ya tanahnya banyak sampai ke daerah Selong itu tanah percaton. Nah, jadi salah satu masyarakat itu merubah ini. Punya inisiatif merubah ini Pak. Iya. Tapi merubahnya itu karena mungkin kondisinya sudah kelihatan apa itu mau ambruk? cerai-berai mungkin. Heeh. Dibikin seperti itu.
Cuman akhirnya ngerusak gitu Pak ya. Akhirnya merusak. Contohnya itu Pak, yang itu ya, yang di Di bagian Pangeran Mauspati itu ya. seperti itu. Itu kan kayak bata biasa itu Pak ya. Ya. Oh iya. Seandainya batanya itu masih utuh di dalam itu bisa itu digelempeng. Cuman saya lihat itu sudah ada keperasan di situ. Dirusak malah ya. Bagian reliefnya itu ada Yang dirusak malah. dikepras. Wah, iya iya iya. Sebenarnya tujuannya mereka itu bukan merusak, cuman memperbaiki. Cuman Memperbaiki tapi caranya salah. hasilnya itu Nggak sembarangan ini Pak. Orang tua dulu tuh luar biasa bikin kayak gini nih kan. Tirakatan ya. Maaf, sampai dengan Pak siapa Pak? saya Nurul Amin, Pak Nurul Amin dari Badan Pelestarian Cagar Balai Pelestarian Cagar Budaya ya Pak ya. Dari kementerian cuman untuk ditugaskan di Komplek Makam Ratu Ibu Sampang Madura. Oke Pak. Berbicara sejarah tidak akan ada habisnya. Perlu keluasan hati dan pikiran jika terjadi perbedaan. Demikian video saya kali ini dari situs Ratu Ibu Sampang Madura. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.